Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-Mustafa alladzi arsalahu Allahu basyira wa nadhira, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, umur yang panjang, memberikan kita kesempatan untuk tetap istiqamah beribadah kepadanya, dan juga kita menyampaikan salawat salam kepada Rasul junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat yang amat kita harapkan di hari kemudian kala. Hadirin hadir rahimakumullah, kita dalam kehidupan dunia ini kalau ada yang dimana mereka itu memberikan apresiasi kepada kita, katakan mereka itu kagum dengan kita, tentu kita sangat senang sekali, sangat bahagia. Bayangkan kalau seandainya yang mengapresiasi itu, yang memberikan rasa kagum itu bukanlah manusia, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai hamba Allah berharap Allah itu kagum dengan kita. Allah itu bangga dengan kita atas apa yang kita lakukan di atas permukaan bumi ini. Ternyata ada dua hal yang membuat Allah itu kagum dan bangga kepada kita. Hal ini berdasarkan daripada hadis sahih yang bersumber daripada Abi Yahya As-Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabahu sarra syakara, wa in asabahu dharra sabar. Ini hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, Allah itu merasa kagum, merasa bangga dengan seorang hamba yang dimana semua yang dia hadapi dalam kehidupan ini dihadapi dengan penuh kebaikan. Dia hadapi dengan penuh rasa, apakah itu sukacita atau dia menghadapi dengan penuh dengan kesabaran. Dan hal ini tentu tidak berlaku bagi semua orang, hanya berlaku bagi orang yang beriman saja. Orang beriman itu jika menghadapi sesuatu hal, maka dia menghadapinya dengan dua hal, dengan dua perkara. Kalau dia mendapatkan yang namanya sebuah nikmat dari Allah, sarra dalam hadis ini syakar, maka dia itu bersyukur kepada Allah. Nah, ini poin pertama, hadir rahimakumullah. Dalam kehidupan ini, kalau kita katakan dapat rezeki, dapat keturunan, dapat anak, dapat pekerjaan, dapat ilmu yang bermanfaat, bahkan dapat kita beribadah kepada Allah, lalu kita bersyukur. Inilah tanda daripada tanda seorang yang beriman, di mana kalau dia mendapat sebuah kenikmatan dari Allah, kecil dan besarnya, maka dia bersyukur kepada Allah. Syukur ini tentu hadir rahimakumullah ada dua implementasinya. Yang pertama adalah bil lisan, dia mengucapkan dengan lisannya. Makanya Nabi Muhammad SAW kalau beliau menerima sebuah nikmat Allah, maka beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap sesuatu yang Allah berikan kepada saya. Nah, dalam kehidupan dunia ini kalau kita dapat nikmat Allah, minimal yang pertama sekali kita ucapkan adalah alhamdulillah. Apapun itu. Kadang kita kalau pendapatannya kecil, kita enggak ucapkan alhamdulillah. Tapi kalau besar juga alhamdulillah yang kita ucapkan. Enggak, hadir rahimakumullah. Semestinya orang yang beriman itu kalau dia dapat nikmat Allah sekecil apapun itu, maka dia ucapkan alhamdulillah. Lalu syukur bil jawarih, syukur dengan anggota badannya. Banyak orang lisannya alhamdulillah ketika dapat nikmat Allah, tapi salat enggak. Sebenarnya implementasi syukur itu kalau kita dapat nikmat Allah, diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang,
Apa yang kita lakukan? Ya kita ke masjid untuk sholat. Ini implementasi syukur itu. Lalu kita tidak gunakan semua nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah. Kalau hari ini dapat rezeki, kita infakkan. Kalau hari ini kita dapat, maaf ya, mungkin kita dapat anak keturunan yang baru lahir, ya kita terus dekat dengan Allah. Bahkan kita sholat, itu tidak hanya cukup sholat fardu, tapi juga kita tambah dengan sholat sunat. Orang yang semacam ini hadir rahimakumullah, Allah sebutkan dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian itu bersyukur atas nikmatku, kata Allah, ini luar biasa. La azidannakum, maka aku akan tambah nikmat itu. Di sini ada dua dalam ayat ini, tahqiq namanya. Allah memastikan bahwa janji Allah itu dipastikan dengan dua. Yang pertama la itu namanya lam taukid. Pasti aku akan menambah nikmat itu. Katakan hari ini kita bersyukur kepada Allah, diberi oleh Allah itu anak. Bersyukur kali kita. Mungkin sudah lama kita mendambakan anak, dikasih Allah anak. Bersyukur kita kepada Allah, nanti akan lahir lagi anak. Katakan hari ini ya kita bersyukur kepada Allah, diberi oleh Allah rezeki, pekerjaan. Bersyukur kita atas itu. Semakin dekat kita dengan Allah, maka Allah akan kasih yang lain lagi nanti kepada kita. Makanya ulama mengatakan asyukru ba'da syukri. Ada orang itu yang dimana dia bersyukur kepada Allah, ada lagi kesyukurannya setelah syukur itu. Apa maksudnya? Hari ini dia bersyukur kepada Allah atas satu nikmat. Besok datang lagi nikmat itu, maka dia bersyukur lagi. Ketika datang semua nikmat Allah dihadapi dengan syukur, maka selama itulah dia mendapatkan tambahan-tambahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita kufur, wala in kafartum, kalian enggak mau bersyukur, dikasih rezeki, dikasih harta, dikasih anak, dikasih keturunan, dikasih kesehatan, malahan dia bermaksiat kepada Allah. Dia enggak salat, dia enggak mau berinfak, dia enggak mau menjalankan kebaikan-kebaikan. Ingat bahwa azabku, kata Allah, sangat pedih. Maka orang-orang beriman itu hadirin rahimakumullah, kalau mereka dapat nikmat maka mereka bersyukur kepada Allah. Yang kedua, in asabahu dharra sabar. Kalau dia diberi oleh Allah kemalangan. Nah, ini kan dalam kehidupan ini kan dua hal yang silih berganti kita hadapi. Kalau kita enggak dapat nikmat, dapat musibah. Ini enggak ada orang terlepas dari dua hal ini. Enggak ada orang itu hidupnya lempang aja. Enggak ada pula orang itu hidupnya musibah saja. Pasti ada Allah kasih nikmat kepada mereka. Orang beriman, kalau Allah kasih dia musibah, katakan dia mengalami sakit gitu ya. Tubuhnya sakit, fisiknya sakit. Kadang anaknya sakit. Nah, ini kita ini yang sudah berkeluarga, kalau anak sakit, itu juga kita itu ikut sakit gitu ya, merasakan bagaimana anak itu sakit. Kadang orang tua kita yang sakit, keluarga kita yang lain yang sakit, atau ekonomi kita yang sempit, hidup kita enggak lapang, atau kita menghadapi perkara-perkara yang di luar prediksi kita. Ya Allah mengambil berbagai macam hal yang kita sayangi. Gimana sikap orang yang beriman itu? Sabarah. Dia bersabar. Apa maknanya dia bersabar? Dia tidak emosi, tidak meluapkan kemarahannya. Ada orang kalau seandainya dapat musibah, dia marah. Dia buruk sangka dengan Allah. Bahkan dia mencaci, dia memaki, menyalahkan siapapun. Ini enggak. Tapi dia mengatakan, ya Allah, Engkau kasih saya musibah. Terima kasih ya Allah. Bersabar dia. Sambil dia menunggu pahala balasan daripada Allah, karena orang yang bersabar itu Allah sebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu Allah kasih dia pahala tanpa batas. Dalam kehidupan dunia enggak tahu kita, kadang kalau tadi sakit, ini kadang anak kita diambil pulang oleh Allah. Ya, orang tua kita diambil pulang oleh Allah. Nah, terkadang harta kita diambil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang kita salahkan, baik diri kita, keluarga kita, apalagi Allah. Apa yang kita katakan? Ya Allah, saya serahkan kepadamu. Engkau mengujiku. Mungkin ini sebagai bentuk Engkau telah menjadikan ujian buat menentukan apakah saya ini benar-benar menjadi orang yang bersabar. Ini dua hal ini sikap orang beriman hadirin rahimakumullah. Kalau dia bersyukur,
Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Kalau dia dapat musibah, dia bersabar. Dan hal yang semacam ini tidak berlaku umum. Nabi menyebutkan hanya berlaku bagi orang yang kuat imannya saja. Syukur dan iman itu hanya ada pada orang-orang yang beriman. Semoga saja kita memilikinya. Semoga sifat ini membuat Allah kagum kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.